Losing time, I'm fading fast. Duo bos Ducati dibikin histeris. Marc Marquez berjuang seperti singa, start T5 langsung obrak-abrik sirkuit Brno dan finish juara pada balapan utama MotoGP Ceko. Sementara itu Aprilia semakin terpuruk. Balapan utama MotoGP Brno menjadi salah satu seri yang paling menyita perhatian para penggemar musim ini. Bukan hanya karena persaingan yang sangat ketat di lintasan, tetapi juga karena berbagai drama yang terjadi sebelum lampu start padam hingga bendera finish dikibarkan. Semua mata tertuju kepada Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi kelima. Banyak yang memprediksi dirinya akan kesulitan menembus barisan depan karena para rival tampil begitu cepat sepanjang akhir pekan. Namun apa yang terjadi justru di luar dugaan. Marquez menunjukkan mental juara yang selama ini membuatnya begitu disegani. Ia tampil sangat agresif sejak lap pertama dan mulai menekan semua pembalap yang berada di depannya tanpa memberikan ruang sedikit pun. Saat lampu merah padam, Marquez langsung melesat dengan sempurna. Ia memanfaatkan momentum di tikungan awal untuk memangkas jarak dengan rombongan depan. Gaya balapnya yang khas dengan pengereman sangat terlambat kembali menjadi senjata andalan. Satu persatu lawan berhasil ia lampaui. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Marquez seolah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dirinya masih menjadi pembalap yang paling berbahaya ketika sedang memburu kemenangan podium. Para penonton di tribun Brno pun dibuat terpukau oleh aksi-aksinya. Setiap kali Marquez melakukan overtake, sorakan keras langsung menggema di seluruh sirkuit. Di garasi Ducati, suasana berubah menjadi sangat tegang sekaligus penuh harapan. Dua bos besar Ducati tampak tidak bisa duduk dengan tenang menyaksikan aksi pembalap andalan mereka. Mereka berkali-kali berdiri dari kursi ketika Marquez berhasil memangkas jarak dengan para rival dengan gaya balap yang sangat agresif dan presisi. Ketika akhirnya Marquez mengambil alih posisi pertama, suasana garasi langsung pecah. Sorakan, tepuk tangan, dan ekspresi tidak percaya bercampur menjadi satu. Mereka seolah menyaksikan sebuah pertunjukan luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang juara dunia berkali-kali seperti Marc Marquez. Semakin balapan mendekati akhir, Marquez justru terlihat semakin kuat. Ia terus menjaga ritme dan tidak memberikan kesempatan kepada para rival untuk mendekat. Setiap lap yang dilalui semakin mengukuhkan dominasinya. Hingga akhirnya bendera finish dikibarkan dan Marc Marquez keluar sebagai juara. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagai tanda podium kemenangan. Senyum lebarnya tidak bisa disembunyikan. Podium kemenangan ini bukan hanya sekedar tambahan poin, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa dirinya kini benar-benar serius memburu puncak klasemen dunia. Sementara itu, suasana yang sangat berbeda justru terlihat di kubu Aprilia. Tim yang sebelumnya berharap banyak pada Bezzecchi harus menerima kenyataan pahit. Situasi yang sudah sulit sejak sprint race semakin memburuk menjelang balapan utama. Bezzecchi yang semula menjadi tumpuan tim justru tidak bisa turun bertanding setelah menerima hukuman berat dari steward. Keputusan tersebut menjadi pukulan besar bagi Aprilia yang sedang berusaha mempertahankan posisi mereka dalam perebutan gelar musim ini. Bezzecchi hanya bisa menyaksikan jalannya balapan dari dalam pit box. Di hadapannya, layar televisi menampilkan aksi para pembalap yang sedang bertarung di lintasan. Namun yang paling menyita perhatiannya tentu saja adalah penampilan Marc Marquez. Dari posisi kelima, Marquez bergerak cepat melewati lawan-lawannya dan mengambil alih jalannya balapan. Setiap overtake yang dilakukan Marquez seolah menjadi tekanan tersendiri bagi Bezzecchi. Sebab ia sadar kemenangan Marquez akan membuat persaingan klasemen semakin ketat dan posisi yang selama ini ia duduki di puncak mulai terancam. Ekspresi Bezzecchi terlihat serius sepanjang balapan. Tidak ada senyum, tidak ada sorakan. Ia hanya menatap layar televisi sambil menyaksikan bagaimana Ducati tampil sangat dominan di Brno. Sesekali kamera televisi menyorot suasana pit box Aprilia yang terlihat muram. Para kru juga tampak kecewa karena mereka tidak dapat berbuat banyak untuk membantu situasi yang sedang dihadapi tim. Semua hanya bisa berharap agar mereka mampu bangkit pada seri berikutnya. Sebaliknya, Ducati justru sedang menikmati salah satu momen terbaik mereka musim ini. Kemenangan Marc Marquez membuat suasana garasi berubah menjadi lautan kebahagiaan. Para mekanik saling berpelukan, para petinggi tim tersenyum lebar, dan seluruh kru merayakan hasil luar biasa tersebut. Mereka tahu podium kemenangan di Brno memiliki arti yang sangat besar
karena bisa menjadi titik balik dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Marquez sendiri tampak semakin percaya diri. Ia merasa bahwa performa motor dan kerjasama dengan tim semakin sempurna. Setelah berbagai tantangan yang ia hadapi dalam beberapa musim terakhir, kini ia kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Brno menjadi bukti bahwa dirinya belum habis. Justru sebaliknya, Marc Marquez terlihat semakin berbahaya ketika aroma perebutan gelar dunia mulai terasa. Kini persaingan klasemen semakin memanas, selisih poin semakin tipis, dan tekanan akan semakin besar pada setiap seri berikutnya. Semua mata kembali tertuju kepada Marc Marquez. Jika ia mampu mempertahankan performa seperti di Brno, bukan tidak mungkin dirinya akan segera merebut posisi teratas klasemen dan kembali menjadi raja MotoGP. Sementara itu, Aprilia harus segera menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan. Jika tidak, dominasi Ducati dan kebangkitan Marc Marquez bisa menjadi mimpi buruk yang sangat sulit dihentikan hingga akhir musim nanti. Losing time, I'm fading fast. Usai tuai karma di sprint race MotoGP Brno, kini akibat sikapnya yang arogan dan memicu kontroversi, Bezzecchi resmi diskors. Hell and back. What's my purpose? What do I grab? MotoGP Brno 2026 menjadi akhir pekan yang sangat kontras bagi dua pembalap yang sedang menjadi sorotan publik. Di satu sisi, Marco Bezzecchi harus menerima kenyataan pahit setelah mengalami crash di sprint race, kehilangan kendali atas emosinya, hingga akhirnya dijatuhi sanksi skors akibat insiden dengan Marshall yang sedang berusaha memberikan bantuan. Di sisi lain, Marc Marquez justru kembali menunjukkan kualitasnya sebagai juara dunia dengan penampilan yang begitu tenang, matang, dan impresif hingga mampu finish di podium ketiga meski hanya memulai balapan dari posisi kelima. Perbedaan nasib keduanya dalam satu akhir pekan yang sama membuat banyak penggemar MotoGP ramai membicarakan satu kata yang terus menjadi perdebatan, yaitu karma. Insiden Bezzecchi menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan setelah sprint race berakhir. Semua bermula ketika ia mengalami crash dan motornya terhenti di area gravel. Dalam kondisi penuh kekecewaan dan tekanan, emosinya terlihat memuncak saat Marshall datang untuk memberikan bantuan. Situasi yang seharusnya berakhir sebagai insiden balap biasa justru berubah menjadi kontroversi besar. Tindakannya yang arogan hingga memukul Marshall langsung menjadi sorotan banyak pihak. Tidak sedikit penggemar yang mengaku kecewa karena Marshall merupakan orang-orang yang mempertaruhkan keselamatan mereka demi membantu para pembalap. Ketika seorang pembalap menunjukkan sikap yang dianggap tidak menghormati petugas lintasan, reaksi keras dari publik pun tidak bisa dihindari. Steward MotoGP bergerak cepat. Setelah meninjau insiden tersebut, mereka memutuskan menjatuhkan sanksi skors kepada Bezzecchi. Hukuman ini menjadi salah satu keputusan paling tegas musim ini karena bukan hanya berdampak pada hasil balapan, tetapi juga memberikan pesan bahwa MotoGP tidak mentolerir tindakan yang dianggap merugikan sportivitas dan keselamatan di lintasan. Bagi Bezzecchi, skors ini tentu menjadi pukulan besar. Ia bukan hanya kehilangan kesempatan bertanding, tetapi juga harus menghadapi kritik yang datang dari berbagai arah. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa di saat Bezzecchi terpuruk akibat kontroversi, Marc Marquez justru kembali bersinar. Start dari P5 tidak membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya, Marquez tampil sangat tenang sejak lampu start padam. Ia tidak memaksakan diri pada lap awal, melainkan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dengan pengalaman yang telah ditempa selama bertahun-tahun, ia mampu menjaga ritme balapan dan secara perlahan merangsek ke depan. Satu demi satu lawan berhasil dilewatinya, hingga akhirnya mengamankan podium ketiga dengan penampilan yang mendapat pujian luas dari penggemar maupun pengamat. Banyak yang menilai bahwa inilah perbedaan terbesar antara Marquez dan para rivalnya. Ketika menghadapi tekanan, Marquez justru semakin tenang. Ia memilih menjawab semua keraguan dengan hasil nyata di lintasan. Setelah melalui berbagai cedera, operasi, dan masa sulit yang panjang, ia kini kembali menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di MotoGP. Penampilannya di Brno membuktikan bahwa mentalitas juara tidak pernah hilang dari dirinya. Sementara itu, nama Bezzecchi terus menjadi bahan diskusi. Sebagian pengamat menilai bahwa insiden dengan Marshall menunjukkan sisi emosional yang berlebihan. Ada yang bahkan menyebut sikapnya arogan karena dinilai tidak mampu mengendalikan emosi saat menghadapi kegagalan. Tentu saja,
Penilaian tersebut merupakan komentar yang berkembang di kalangan pengamat dan penggemar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa citra Bezzecchi kini sedang berada dalam tekanan besar. Ia dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya mampu belajar dari kesalahan dan kembali menunjukkan sikap profesional di masa depan. Di area pedok dan media sosial, narasi mengenai karma semakin ramai dibahas. Banyak pengamat dan penggemar menghubungkan situasi Bezzecchi saat ini dengan berbagai peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk rivalitas dan insiden yang melibatkan Marc Marquez pada musim-musim lalu. Mereka melihat adanya ironi ketika Marquez yang dahulu harus berjuang menghadapi cedera dan operasi akibat diseruduk Bezzecchi, kini justru kembali berdiri di podium, sementara Bezzecchi yang sempat berada di atas kini harus menghadapi crash, kontroversi, dan sanksi skors. Sekali lagi, narasi itu akan terus hidup karena perjalanan kedua pembalap ini memang menghadirkan kontras yang begitu tajam. Perbincangan juga melebar kepada Aprilia. Sebagian penggemar menilai bahwa tim tersebut pernah meremehkan peluang Marquez untuk kembali menjadi ancaman serius. Namun kini, keadaan justru berbalik. Marquez kembali menunjukkan taringnya dan tampil kompetitif, sedangkan pihak yang dulu dianggap meragukannya justru menghadapi berbagai tekanan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Dari sinilah muncul pandangan bahwa dunia balap memiliki cara unik untuk membalikan keadaan. Hari ini seseorang bisa berada di atas, tetapi esok semuanya dapat berubah dalam sekejap. Pada akhirnya, MotoGP Brno bukan hanya tentang siapa yang tercepat atau siapa yang berdiri di podium. Seri ini menjadi cerita tentang bagaimana seorang juara menjawab keraguan dengan prestasi dan bagaimana seorang pembalap harus menerima konsekuensi dari tindakannya. Marco Bezzecchi akan selalu diingat pada akhir pekan ini sebagai pembalap yang tuai karma di sprint race, terlibat insiden dengan Marshall, lalu resmi diskors oleh steward MotoGP. Sedangkan Marc Marquez akan dikenang sebagai pembalap yang memulai balapan dari posisi kelima, tetap tenang di tengah tekanan, dan berhasil menembus podium ketiga dengan performa yang sangat impresif. Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak penggemar terus mengatakan bahwa roda MotoGP memang tidak pernah berhenti berputar. Losing time, I'm fading fast.